Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Isabella Hera Putri. So in here, I'm gonna answer the question of the mid test in this subject, radio journalism. So here we are. So the first answer is the from question number 1. So my answer is sejarah jurnalistik radio. Perang Dunia Kedua disebut-sebut sebagai awal kejayaan radio sebagai media jurnalisme. Menurut John Vivian November 1916, merupakan titik tolak jurnalisme radio ketika radio-radio di Amerika Serikat menyiarkan hasil pemilu. Seperti dikemukakan oleh Jessica Adario dalam Radio Journalism, momentum sejarah jurnalistik radio dibagi menjadi beberapa periode hingga akhirnya pada periode 1930-an, radio juga menjadi media kampanye efektif ketika Franklin D. Roosevelt tahun 1933 siaran selama 40 kali dan berbicara dengan lebih dari 30% warga Amerika. Saat ini diperkirakan 93% penduduk dunia masih memiliki radio untuk mendapatkan informasi. Maka dari itu perkembangan radio jurnalistik sampai saat ini masih terus dinamis. And the answer from the question of number 2 is, apa itu pengertian bridging? Bridging sendiri dalam pengertian radio merupakan teknik menjembatani dua topik yang tidak ada kaitannya sama sekali, namun pada akhirnya bisa menyambung. Dan contohnya seperti ini. Halo guys, kembali lagi di 807 Radio FM, tempatnya remaja kini, remaja muda yang kekinian banget. Oke, semuanya bagaimana lagu dari Kezia tadi? Pasti buat kalian yang jomblo harus tambah semangat lagi kan ya? Lagu yang sedikit menggugah hati para jomblo yang selalu sendirian tapi lagu ini punya makna loh. Pendengar sekalian, jangan salah. Meski hari-hari selalu sendiri, tetap ingin menjadi setitik awan kecil di langit. Setitik awan di langit itu gede loh, jangan sangka. Jadi yang jomblo itu bukan gak laku ya, tapi yang jomblo itu membuktikan ke semua orang bahwa akan selalu ada menyinari teman-temannya. So guys, buat yang sehari-harinya sendirian, tetap semangat ya, belajar yang benar, hormati orang tua, terutama ibu, jangan galau terus apalagi sampai kabur pas lagi kuliahan. Hehehe. Dan berikut adalah contoh bridging dalam sebuah acara radio. Dan berikut merupakan jawaban dari pertanyaan nomor 3 terkait apa saja saran untuk penyiar radio Indonesia pada masa kini. Jika dilihat dari perkembangannya, beberapa penyiar radio di Indonesia mulai memasukkan unsur anak muda atau generasi milenial dalam siarannya, sehingga ada beberapa channel radio yang mulai kembali diikuti oleh anak muda. Namun tidak dapat dipungkiri juga ada beberapa channel atau siaran radio yang kurang ada pembaruan, sehingga muncullah 5 saran dari saya terkait untuk saran apa saja yang dapat diberikan oleh penyiar radio Indonesia. Saran pertama yang dapat saya berikan adalah upgrading dalam segi gaya bicara maupun naskah atau bahan materi siaran. Upgrading ini sangat diperlukan karena ada beberapa anak muda yang merasa cenderung bosan ketika mendengarkan radio, sehingga upgrading ini dalam segi gaya bicara, materi yang masa kini itu dapat menarik kaum muda untuk mendengarkan kaum radio kembali, sehingga kaum radio jurnalistik tetap menjadi primadona sebagai penyiar informasi di Indonesia. Yang kedua adalah membuat program yang semenarik mungkin. Jika sudah ada upgrading, buatlah program radio yang semenarik mungkin sehingga banyak menyita dan mendapatkan banyak pendengar. Dan saran yang ketiga merupakan saran yang paling penting, menurut saya ialah melakukan live streaming. Penyiar radio perlu melakukan live streaming agar bertujuan masyarakat tetap mendengarkan siaran radio, karena ada beberapa orang yang tidak memiliki perangkat radio atau kurang akses dalam mendapatkan perangkat radio, sehingga jika kita melakukan live streaming semuanya dapat mendengarkan siaran radio, karena zaman sekarang sudah banyak yang memiliki ponsel pintar. Dan saran yang keempat adalah menyiapkan lagu-lagu hits ataupun viral. Hal ini dapat menjadi salah satu daya tarik jika program radio memiliki acara atau segmen lagu-lagu viral, karena itu bisa menjadi salah satu daya tarik dan alasan pendengar untuk mendengarkan siaran tersebut. Saran yang kelima adalah penyiar harus memiliki daya tarik maupun karakteristik, karena dengan hal ini dapat menjadi salah satu pemikat pendengar untuk mendengarkan siarannya. Itu saja hal 5 saran yang dapat saya berikan kepada penyiar radio di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung lagi bersama Bella di dalam Talkshow kesayangan kita remaja masa kini, tentunya di Modern 107 FM. Dan pada hari ini guys, Bella bakal bahas isu yang sangat penting untuk kita-kita nih anak muda yang akan jadi calon orang tua. Kira-kira sahabat pendengar sekalian, bisa tebak gak nih tema kita apa ya pada hari ini? Yap, benar banget pendengar sekalian, tema kita adalah seberapa pentingnya ilmu parenting atau cara mengasuh dan mendidik anak untuk kaum muda seperti kita. Remaja kini ya, tentunya Bella gak akan sendiri malam ini, karena selama 30 menit depan kita bakal temenin kalian semua dengan bincangan yang informatif, edukatif, dan tentunya dengan lagu-lagu hits dan narasumber masa kini yang kece-nya tentunya anak muda banget. Sebelum kita sambut narasumber kita, ini dia lagu dari Kezia, Aku Masih Memikirkanmu. Dan tadi merupakan salah satu contoh opening radio dari saya. Dan berikutnya adalah contoh closing. Hey mendengar sekalian, balik lagi bersama Bella. Nah sobat semua, cukup mudah kan untuk belajar parenting. Jadi kita gak punya alasan lagi nih ya untuk gak belajar ilmu parenting. Dan gak kerasa juga Bella udah 30 menit ke depan menemani kalian semua dengan narasumber yang kece-kece dan lagu hits dan trending. So Bella dan kru sekalian pamit undur diri. Remaja kini, remaja smart, edukatif, dan kekinian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut ini merupakan contoh voicer terkait virus COVID-19 atau virus corona. Selamat pagi pendengar Sasarina FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Isabella Hera Putri, dalam Sasarina News Pagi. Atas sejumlah berita hangat telah kami siapkan untuk Anda pagi ini. Di antaranya adalah berita pertama adalah terkait update COVID-19 Indonesia. Pada tanggal 23 Mei ada tambahan 174 kasus baru dan meninggal 12 orang. Kasus baru positif COVID-19 atau corona di Indonesia dalam tren mulai melandai. Namun jangan anggap enteng dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Berikut ada live report dari reporter kita, Mala Aulia Putri, dengan seorang narasumber. Kepada rekan kita, Mala Aulia Putri, kami persilakan. Baiklah para pendengar Sasarina FM sekalian, saya Mala Aulia Putri dan saya akan mewawancarai seorang narasumber terkait COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Cipta Ratu Abung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Mbak. Mbak sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Perkenalkan, saya reporter Mala Aulia Putri dari Sasarina FM. Di sini saya akan mewawancarai Mbak terkait COVID-19 Mbak. Dan menurut Mbak sendiri nih, bagaimana tanggapannya tentang COVID-19 pada saat ini 23 Mei tahun 2022? Tanggapan saya, COVID-19 sangat merasakan masyarakat dan membuat perekonomian menurun Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, apakah Mbak Cipta sendiri merasakan kecemasan pada diri Mbak pada saat COVID-19? Ya, cemas. Saya cemas. Saya merasakan kecemasan sedikit waktu munculnya COVID-19 karena berkaitan tugas akhir atau skripsi itu tadi yang bikin saya cemas karena saya bingung harus bagaimana karena tidak bisa ambil data secara lapangan. Bimbingan secara online susah dihubungi. Nah, kan situasi pada tanggal 23 Mei tahun 2002 ini mulai membaik ya Mbak. Dan harapan Mbak nih, karena kondisi sekarang sudah mulai membaik, apa harapan ke depannya? Dan saya harap COVID-19 ini sudah tidak ada lagi dan benar-benar tuntas. Baiklah Mbak, terima kasih atas wawancaranya. Saya Mala Aulia Putri, reporter dari Sasarina FM, kembali di studio. Baiklah pendengar sekalian, Anda telah mendengarkan live report dari reporter kita Mala Aulia Putri dengan seorang narasumbernya. Dan berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan resiko penularan virus corona sebesar 35% dan memakai masker bisa menurunkan hingga 45%. Dan tugas yang terakhir adalah terkait Vox Pop. Berikut adalah 3 jenis pertanyaan Vox Pop. Yang pertama adalah, apakah kamu tahu apa itu Taman Nasional? Pertanyaan yang kedua adalah, apakah kamu tahu 54 jenis taman nasional di Indonesia? Dan pertanyaan Vox Pop yang ketiga adalah, apakah kamu tahu fungsi dari taman nasional? Berikut adalah jawaban dan contoh praktek yang dapat saya berikan pada mid test kali ini dalam subjek radio journalism. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.